Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 22 Oktober 2023. Dia aja siapa boleh kalian fokuskan dan aku akan mencoba menarik energi dari si dia. I like you, sunglasses, addiction, lightning, girl with a snake. Dia seseorang yang kamu fokuskan masih menyukai kamu ya. Bahkan di sini dia ingin mengajak kamu untuk berkencan. Dan aku lihat di sini dia masih stalkingin kamu ya, suka ngelihat kabar kamu ya melalui media sosial, atau dia sering kepoin kamu ya. Dan karena aku lihat di sini dia ini kecanduan, dia ini terobsesi sama kamu. Dia bahkan bergantung sama kamu, dia pengen memiliki kamu di dalam hidupnya. Dan aku lihat juga dalam diri dia ada pergejolakan ya, yang tiba-tiba terjadi di dalam diri dia gitu ya. Ada perubahan yang mendadak yang terjadi di dalam diri dia. Dan bahkan di sini aku lihat dia ini kalau misalkan dia belum datang ke kamu, dia akan datang dengan cara tiba-tiba ya, kayak surprise gitu, tanpa kamu duga, tanpa kamu sangka-sangka, atau dia datang kayak gitu. Dan bahkan di sini dia ini kalau misalkan punya kabar apa gitu ya, kalau misalkan dia sudah datang gitu, dia misalnya mau mengabari kamu tentang sesuatu, aku lihat di sini dia ngasih kabarnya itu dadakan ya, dadakan banget. Dan aku lihat di sini juga ya, orang ini tuh narsis banget ya. Orangnya narsis, orangnya dibilang terlalu percaya diri ya, bisa jadi ya. Orang ini terlalu membanggakan diri lebih tepatnya ya, menganggap bahwa dirinya mempesona, seperti itu sih. Oke, kita lanjut. Dia menyesal, dia telah membohongi kamu, kata dia. Dia menginginkan kamu, makanya di sini dia masih stalkingin kamu ya, mencari kabar kamu. Bahkan di sini aku lihat dia masih sampai detik ini menyembunyikan tentang bagaimana keadaan finansial dia. Dan kemarin itu tampaknya dia duluan ya yang menginginkan hubungan ini berakhir, atau dia yang pergi duluan dari kamu. Dan ada suatu kata-kata yang pernah dia lontarkan ke kamu, dan ini ingin dia tarik kembali, karena dia merasa itu, dari kata-kata itu yang membuat hubungan kalian hancur, yang membuat hubungan kalian akhirnya berpisah, yang menyakitimu lah ya, yang menyakitimu. Queen of Swords,
Six of Wands, Queen of Pentacles reverse. Okay, Six of Cups, Wheel of Fortune, and Five of Wands. Aku lihat sebenarnya orang ini sayang ya sama kamu, orang ini cinta sama kamu, suka sama kamu. Cuman memang orang ini tuh sulit untuk bisa mengekspresikan, sulit untuk mengatakan, mengutarakan perasaan dia terhadap kamu. Apalagi ini kalau di halayak umum gitu ya, itu akan sulit lagi, lebih sulit lagi untuk dia mengutarakan hal-hal yang romantis terhadap kamu, karena orang ini memang punya sifat yang seperti itu ya. Bisa dibilang jaim ya, bisa dibilang orangnya juga memang pintar menyembunyikan perasaan dia ya, tapi sebenarnya dia sayang, cinta sama kamu. Dan orang ini juga orang ini juga ya apa namanya, orangnya suka kebebasan ya. Jadi di sini dia memberikan kebebasan kepada pasangan ya, atau terhadap kamu. Di sini apapun yang kamu lakukan akan dia dukung, akan dia persilahkan ya. Misalkan di sini kan ada ya pemikiran kalau tuh misalkan wanita tidak boleh bekerja. Nah kalau dia ya, kalau kamu mau kerja ya silahkan, enggak, dia tidak akan mengekangmu diam di dalam rumah, tidak. Jadi kalau misalkan kamu punya suatu cita-cita yang ingin kamu gapai, ya silahkan lakukan itu gitu. Karena orang ini pun orangnya juga jiwanya bebas ya, jadi dia juga pengen pasangannya pun memperlakukan dia seperti itu. Nah bahkan dalam hubungan pun, kalau misalkan kalian udah ada komitmen, dia nggak mau dikekang gitu ya, nggak mau terlihat bahwa dia seperti dimiliki orang ya. Jadi walaupun dia berkomitmen, dia pengennya itu jiwanya bebas ya, jadi terlihat seperti lajang lah, bisa dibilang seperti itu. Dan ini juga menandakan bahwa ini orang seorang ayah tunggal, atau orang tua tunggal, atau seorang ibu tunggal ya. Mungkin dia pernah menikah dan sudah punya anak, seperti itu. Dan aku lihat di sini ada Six of Wands ya. Kalian akan bertemu ya dengan orang ini. Orang ini orang yang cukup menarik ya, atau mungkin sekarang dia udah terlihat lebih menarik ya, atau lebih tampan, atau lebih cantik ya. Dan aku lihat di sini dia ataupun kamu saling memandang itu dengan cara yang lebih baru ya. Bahkan di sini aku lihat dia lebih mudah menerima kamu apa adanya sekarang ya, dan kamu pun begitu nampaknya. Dan aku lihat juga dia di sini ketika dia nanti datang ke kamu, dia akan lebih mengambil inisiatif untuk memberitahu kepada kamu perasaan dia ya, perasaan dia terhadap kamu itu seperti apa. Dan aku lihat di sini ada mungkin dari kalian ini berjarak yang cukup jauh ya, LDR ya, berjarak yang cukup jauh di antara kamu. Dan bahkan di sini aku lihat ada keinginan dari kalian untuk dari dia ya, untuk melakukan sesuatu kayak mungkin harus berpindah bersama ya ke kota yang dia tinggali sekarang, agar kalian lebih dekat, atau mungkin dia yang akan berpindah ke kotamu agar kalian lebih dekat. Nah kayak gitu ya. Dan akan ada kabar bahagia lah ya dalam hubungan kalian untuk masa depan kalian. Dan di sini aku lihat orang ini ya, dia kan pengen melakukan inisiatif ya terhadap kamu. Cuman aku rasa di sini orang ini akan melihat dari sisi kamu dulu. Sisi kamu ini mau
maunya seperti apa nih. Dia tidak akan memaksakan inisiatif dia terhadap kamu. Dia nggak akan sembarangan untuk segera bergerak mau dia seperti apa. Tidak, dia akan melihat sikonnya dari kamu. Kalau misalkan kamu situasinya juga lagi sibuk dengan hidupmu sendiri, ya dia akan menghargai kamu. Dia akan menunggu kamu sampai kamu siap untuk dia bawa ke kota dia, misalkan seperti itu. Atau seperti apa ya, kalau misalkan kamu belum siap untuk dia ajak berkomitmen, ya udah dia akan menunggu kamu dan akan lebih mempererat lagi kedekatan di antara kalian, kayak gitu aku lihatnya. Jadi yang terpenting di sini adalah yang terpenting bagi dia ya, yang terpenting bagi dia adalah dari sisi kamunya maunya seperti apa ya, situasi kamu seperti apa, kira-kira masihkah memungkinkan untuk dia masuki sekarang atau tidak, kayak gitu ya. Jadi dia di sini melihat, menunggu ya, lebih tepatnya menunggu kamu untuk bisa berjalan bersama dan memberikan apa yang dia inginkan, daripada dia memaksakan kehendak dia terhadap kamu, kayak gitu ya. Jadi dia pengennya kita sama-sama nih berdua untuk jalanin. Tapi kalau misalkan kamu belum siap, oke, aku akan tunggu kapan kamu akan siap, kayak gitu ya. Jadi dia tidak akan memaksakan atau ceroboh harus sekarang juga dia melakukan apa namanya, rencana dia ya untuk mensukseskan hubungan ini. Dia nggak akan memaksakan itu terhadap kamu. Dan aku lihat di sini memang dia ini orang lama ya, orang masa lalumu, bisa mantan, bisa kalau mungkin kemarin belum sempat menjadi pacar ya, mungkin orang yang pernah PDKT dengan kamu. Dan aku lihat orang ini kemarin tuh, bahkan sampai sekarang dia tuh masih sering kepikiran kamu, sering menghayalkan momen-momen bahagia ya bersama kamu gitu. Dan ya aku rasa di sini memang yakin banget ini adalah orang lama kamu ya. Dan the wheel of fortune ya, aku lihat di sini apapun keinginan dari kalian ya, terutama dari si dia ini ingin penyatuan dengan kamu, karena ini wheel of fortune, maka ini akan terjadi. Bahkan di sini kalau misalkan ada niatan dari kalian, entah ini dari kamu ataupun dari dia, ingin pergi dari hubungan ini, aku lihat itu tidak akan direstui. Jadi kalian akan dipersatukan kembali. Jadi kalian akan dikembalikan lagi ya. Mau misalkan nih kamu ilfeel nih sama dia karena dia dulu pernah melakukan melakukan kejahatan sama kamu, atau kamu merasa tersakiti oleh dia gitu, terus kamu pengen pergi dari sini. I think di sini itu tidak akan terjadi ya. Kalian akan didatangkan lagi ke orang ini ya, kalian akan dikembalikan lagi dengan orang ini, atau mungkin orang ini yang akan datang ke kehidupan kamu ya. Jadi ini wheel of fortune, kartu takdir ya, karena ini kan tegak. Dan 5 of Wands nih ya, dikonfirmasi lagi dengan 5 of Wands. Orang ini lebih berhati-hati dalam bertindak atau mengambil suatu keputusan untuk hubungan kamu dengan dia. Orang ini sedang menganalisa situasinya ya, situasi dengan kamu, karena di sini dia nggak mau ceroboh, dia nggak mau gegabah untuk melangkah, mengambil suatu keputusan untuk hubungan kalian. Dan di sini aku lihat banyak cara ya bagi dia untuk menangani konflik agar tidak mempengaruhi hubungan kamu, entah itu konflik di dalam kehidupan dia ataupun konflik-konflik yang pernah terjadi di hubungan kalian. Nah, dia itu menghindari itu agar itu tidak mempengaruhi lagi terhadap hubungan kalian. Dan aku lihat di sini ya, dia masih menunda loh untuk mengungkapkan perasaan kamu. Bukan karena dia tidak berani, bukan, tapi karena di sini dia melihat situasi kamu, kayaknya kamu belum siap untuk untuk menerima pengakuan perasaan dia. Mungkin kamu lagi sibuk dengan kehidupanmu, mungkin kamu memang udah ngomong sama dia butuh waktu ya, atau apalah seperti itu.
Dan aku lihat di sini dia frustasi loh, masih menahan perasaan dia untuk dia ungkapkan ke kamu. Dia pengen segera sebenarnya ya mengungkapkan perasaan dia. Cuman di sini kan dia bilang tadi dia nggak mau gegabah, dia nggak mau ceroboh, dia harus hati-hati terhadap kamu untuk mengambil suatu tindakan. Karena di sini dia nggak mau ngebuat kalian akhirnya berselisih paham, membuat kalian akhirnya bertengkar, akhirnya kalian berpisah lagi. No, dia tidak mau itu. Jadi di sini dia oke lah, dia akan menunda sementara ya pengungkapan perasaan dia, atau mungkin sebenarnya dia di sini udah ngungkapin, cuman karena mungkin dilihat situasi kamu masih sibuk gitu ya atau apa gitu, oke, sama dia nih dia akan terima kamu dulu mau ngapain gitu, silahkan gitu. Tapi dia mencoba ya tetap tenang agar hubungan ini berjalan dengan lancar, walaupun perasaan dia tuh sekarang tuh menggebu-gebu, pengen banget mengekspresikan, mengutarakan perasaan dia ke kamu, tapi ya gimana ya, dia nggak mau membuat hubungan ini jadi tidak sehat lagi gitu. Dan dia ingin membuat kamu bahagia dan puas dengan apa namanya, dengan tindakan dia ya, dengan hubungan ini kayak gitu. Dan dia pengen membuat kamu bahagia dan sehat secara mental gitu ya, nggak tertekan, nggak apa namanya, nggak terbebani dengan perasaan atau cinta ini ya, dengan hubungan ini gitu. Jadi dia di sini lebih memilih untuk menghindari konflik atau argumen yang bisa berkonfrontasi ya, dan akhirnya menyebabkan perselisihan dan kehilangan kepercayaan dari kamu. Dan mungkin di sini juga komunikasi kalian agak ngadet ya, agak atau mungkin lagi nggak ada komunikasi karena di sini mungkin kamu lagi sibuk atau apa, atau mungkin kalian berdua memang lagi sama-sama sibuk dari karir kayak gitu, jadi kurang adanya komunikasi gitu aja sih. Tapi hati-hati ya, jangan kelabasan dengan tidak adanya komunikasi di antara kalian. Walaupun ini belum menunjukkan ada masalah, tapi komunikasi dalam hubungan itu penting ya. Cobalah untuk ya saling memberi kabar ya, paling enggak sesekali atau sehari sekali kasih kabar gitu ya, agar dia merasa dihargai olehmu dan agar dia merasa bahwa hadir dia itu diterima olehmu, agar adanya dia itu kamu hargai lah kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate dengan kalian. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Leo, Aries, Sagittarius, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Jadi ke-12 zodiak ini ada semua. Maka dari itu berbijak ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kalau memang cerita ini memang sama dengan keadaan kalian, maka ini memang pembacaan untuk kalian ya. Oke, jadi nggak usah dipusingin kalau memang ini ini nggak sama ceritanya dengan kalian ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.